Selamat pagi. Di sini saya akan memberitakan bursa transfer musim panas tahun 2022 yang terjadi pada saat ini. Setelah mencapai kesepakatan antara Barcelona dan Leeds United, winger asal Brasil Rafinha berhasil bergabung ke Barcelona dengan harga sekitar 58 juta euro atau setara dengan 872 miliar. Rafinha dikontrak Barcelona hingga 30 Juni 2027. Selamat pagi semua. Di sini saya akan membacakan statistik utang luar negeri Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, Bank Indonesia merilis utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 4 2019 mencapai 404,3 miliar US dollar. Utang ini naik 7,7% dibandingkan pada akhir triwulan 4 2018 lalu yang mencapai 376,8 miliar US dollar. Jika menggunakan asumsi kurs 1 USD dolar sebesar Rp14.000, maka utang luar negeri Indonesia pada triwulan 4 2019 mencapai 5.660 triliun. Lalu pada tahun 2020, dikutip dari bi.go.id, utang luar negeri Indonesia terakhir terhitung pada bulan Desember 2020 atau pada akhir triwulan 4 2020, yakni sebesar 417,5 miliar US dollar. Ya, kita kembali lagi update terkait kemacetan yang terjadi di GJN Sleman, Yogyakarta. Dan untuk mengetahui lokasi terkini, kita sekarang terhubung dengan narasumber kita, Bung Anung. Ya, Bung Anung, bagaimana lokasi terkini di Jalan Gejayan? Saya sudah sampai di Jalan Gejayan. Situasi jalanan saat ini adalah ramai lancar, sehingga mobilitas dari para pesepeda motor itu tergolong cukup lancar. Iya, Bung Anung, terima kasih dari Jalan Gejayan terkait lokasi terkini. Demikian laporan terkini terkait kondisi di Jalan Gejayan. Terima kasih. Kita kembali terkait kemacetan di Ring Road Utara, daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk mengetahui lokasi terkini di daerah istimewa Yogyakarta, di sini saya terhubung dengan dua narasumber, yaitu dengan Mas Bung Matias dan Bung Aldi. Baik, kemacetan di sini jalan menurut Ring Road dari Yogyakarta menurut jalan Ring Road Utara, motor mobil pukul 13.36 lebih terjadi kemacetan menuju jalan Ring Road Utara. Bagaimana kondisinya? Boleh langsung menyaksikan jalan menuju Ring Road Utara begitu macet. Baik itu mau menuju jalan bandara juga menuju jalan Polres begitu macet pada dini hari. Jadi mohon kami menyaksikan bersama jalan utara begitu macet. Baik itu roda 4, roda 2. Dari menuju Malioboro juga macet, baik dari kiri maupun kanan. Mungkin begitu. Baik, itu dari narasumber Bung Matias. Sekarang kita ke narasumber Bung Aldi. Gimana Bung Aldi terjadi di sana? Baik, saya melaporkan dari kejadian sama seperti narasumber yang pertama. Saya berada di salah satu tempat di mana ini terjadi kemacetan dan ramai sekali. Tapi ini sudah kondusif kondisinya. Dan ini juga tidak ada kemacetan lagi. Kejadian seperti ini tidak ada sudah ditangani oleh pihak polisi dan juga kemacetan sudah lumayan rentan terjadi. Mungkin seperti itu saja dari kondisi. Terima kasih.
Baik, Bung Aldi. Sekian berita terkini di Ring Road Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikut video berita PKK yang telah diproduksi sebelum format berita. Yo, kita syuting broadcasting, bro. Oh ya, ayo, buruan. Nah, pada saat ini kami dari kelompok 5 akan mengawali perjalanan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama. Perjalanan yang dinanti-nanti akhirnya membawa kami kelompok 5 ke Benteng Frederberg. Pada saat ini manajer kami, Kulaifi R. Kasim, sedang membeli tiket. Tiket yang dijual di sini untuk orang dewasa adalah Rp3.000. Setelah membeli tiket, kami pun langsung masuk ke dalam bangunan Benteng Frederberg. Selamat siang, kami dari mahasiswa Universitas Samikom angkatan 21. Pada saat ini kami telah Berada di Benteng Frederberg, sebuah peninggalan sejarah Indonesia. Penasaran? Ingin lihat selanjutnya? Ayo ikuti kami. Nah, ini merupakan bagian dari bangunan Benteng Frederberg tampak depan. Benteng Frederberg ini merupakan sebuah bangunan Belanda yang didirikan pada masa kolonial pada 9 Oktober 1755. Ini didirikan karena kekhawatiran Belanda untuk memonitori pergerakan Sultan Hamengkubuwono. Tanpa berlama-lama lagi, kami dari kelompok 5 menanyakan sisi historis Benteng Frederberg kepada narasumber. Ini dari yang kita saat ini kita lihat adalah ruang pertama tata pameran kita yang kita sebut ruang diorama 1 tadi. Nah, ini suasananya, Mas. Jadi cerita dari perangnya di Diponegoro sampai di ujung sana datangnya Jepang ke Yogyakarta. Nah, ruangan ini dulu ya, ruang diorama 1 ini ketika kita dijajah oleh Belanda untuk markas tentara Belanda, ruangan ini untuk baraknya prajurit Belanda. Ya, saya pernah baca juga. Betul. Nah, karena gini Mas, pendudukan orang asing ketika menjajah kita, satu kan Belanda, Belanda. Kedua Inggris, ketiga Jepang, keempat Belanda datang kembali pada kelas kedua setelah kemerdekaan yang kita sebut dengan agresi militer 2 tahun 48. Nah, keempat-empatnya dulu bermarkas di Benteng Frederberg. Baik itu versi Belanda, baik itu Inggris, baik itu Jepang, dan Belanda kembali yang kedua kalinya dulu di Benteng Frederberg. Terus sejarahnya dari Benteng Frederberg? Ya, sejarahnya gini, diawali dari perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu kan Mataram Islam pecah menjadi 2. Memang sengaja dipecah oleh Belanda supaya tidak bisa bersatu kekuatannya antara Solo dan Jogja. Solo itu Mangkunegaran, Jogja Mangkubumi. Nah, setelah Mangkubumi diberi kekuasaan
di wilayah Jogja. Dulu Jogja ini kan alas hutan, namanya hutan beringin gitu. Nah kemudian karena diberi kekuasaan oleh Belanda untuk mendirikan pemerintahnya, maka Mangkubumi terus diwisuda menjadi HB, Hamengkubuwono pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono II. Diberi kekuasaan, tapi tetap diawasi. Nah, ketika itu Belanda ingin dibuatkan sebuah tempat dan bangunan, maka disanggupi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, dibuatkan suatu ruang tersendiri, pengawasan tersebut, yang dulu pengawasan tersebut bilangnya kepada Sultan itu untuk membantu rasa aman ketika Kesultanan Yogyakarta membangun istana keraton. Jadi mengawasi. Tapi yang namanya penjajah kan terus perkembangannya ingin mengawasi perkembangannya. Nah, ketika dibangun benteng ini pada tahun 1760. Nah, ketika dibangun pertama kali bentuknya sama, tapi kekuatan bangunnya belum sekuat yang kita lihat, tapi masih sederhana. Dalam artian sederhana ini, atapnya saja masih pakai daun ilalang atau daun hijau yang kalau orang Jogja Jawa sini dinam, kayak GTP namanya. Tiang penyangganya juga masih pakai kayu, bukan kayu jati, tapi kayu dari pohon kelapa. Dan sekat-sekat dindingnya belum pakai tembok yang diperkuat dengan tatanan bata yang rapi. Gitu. Nah, ketika jadi itu namanya belum Vredebod, tapi Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Jadi hanya untuk istirahat. Nah, perkembangannya tahun 1867 di Jogja sini kan terjadi gempa bumi seperti 2006 kemarin, tapi lebih besar lagi sehingga bangunan tersebut runtuh, rusak, sehingga diusulkan kembali oleh Belanda untuk dibangun secara permanen, disetujui oleh Sultan, sehingga dibangunkan. Nah, 10 tahun kemudian jadi dibangun ini, diusulkan pembangunannya secara sempurna, jadi kuat, kokoh. Nah, dulu arsiteknya saja orang Belanda namanya Van Hak, dirancang, didesain benar-benar sebagai markas pertahanan.